Yo guys, balik lagi. Nah ya, video kali ini aku masuk ke segmen Malaysia ya. Malaysia kaget orang Indonesia dari SMP di Singapura masih lancar katanya bahasa Indonesia guys. Waduh, karena bahasa Indonesia itu gampang dipelajari dan mudah dimengerti gitu ya. Eh, nah, kita lihat beritanya seperti apa ya tentang berita ini guys. Buat kalian yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya, karena aku nggak mungkin bisa nyebutin satu-satu, terlalu banyak. Jadi aku ucapin buat semuanya yang sudah subscribe channel UKKF ini. Nah, buat kalian yang mau request, mau bahas apa, mungkin kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan kita lihat beritanya seperti apa guys. When I try to talk in Malay, it's so bad. Yeah, that's like that accent when I speak Malay. Ya, adakah awak berdua gunakan bahasa Nah, bentar, apakah Anda berdua berbicara bahasa Melayu? Belia Melayu Singapura. Malu tak nak berbahasa Melayu katanya. Malu nak kata malu nak malu enggak maksudnya ya? Malu enggak berbahasa Melayu katanya. Melayu? Di rumah ya? Tak sangat. Saya cuba pakai bahasa Saya hanya berbicara bahasa Melayu di rumah. Waduh, kenapa ya? Melayu bila di rumah gitu untuk berbual dengan Dengan begitu saya bisa mengobrol dengan Anda. mak bapak saya dengan atuk nenek saya. Gunakan setiap hari. Saya gunakan bahasa Melayu depan nenek. Selalu dengan nenek saya. Kat rumah. Nenek! Talking to nenek and atuk dan kita je kot. Dengan kawan-kawan Melayu saya. Oh, berarti mungkin mereka pada saat di luar menggunakan bahasa Inggris kali ya. Nah, kita lihat ini. Dengan nenek atuk. Saya rasa sebab kita orang dikelilingi oleh banyak orang yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama diorang. Jadi kita orang lebih influence untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi kalau macam dengan diri kita orang sendiri, di mana kita orang menggunakan bahasa Entar ini kok ada suara orang nyanyi ya? Melayu, jadi bahasa Melayu ni macam lagi dominan. Because I sound like very kick Ketika saya berbicara bahasa Melayu, terdengar canggung katanya. when I say lah. Yeah. For me, rasa macam I don't speak it very well. So a bit embarrassing kalau saya cakap bahasa Melayu, then macam baku tak ada. Like whenever I have to speak Malay, right? Like whenever I force myself to speak Malay, it doesn't come out Malay sounding. Main language is English lah. So Oh, bener kan? Bahasa Inggris ya utamanya. Jadi aku sudah terlatih untuk menggunakan bahasa Inggris lebih banyak daripada Melayu. Kenapa ya? I've been trained to use more English than Malay. But like dalam rumah, I try to speak a lot more Malay lah. Dengan Jangan ada anak yang duduk di luar negara 18 tahun balik tergagap-gagap tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita Malaysian. Hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Saya ingin menyebut beberapa negara yang cukup kejam dari segi warga negara. Tapi saya tak mahu sebut sebab nak jaga air muka kerajaan dan sebagainya. Tapi negara-negara ini walaupun negara membangun, tapi bahasa warga negara diperketatkan dengan begitu hebat. Banyak orang di Malaysia, orang di Kuala Lumpur yang tiada mahu sebut tempat lah sebab saya belajar di negara yang berkenaan, dia berkahwin dengan orang negara yang berkenaan. Dia bila dia bercerai, dia tak jadi warga negara. Cuma dia dapat pencen ya, pencen di negara yang berkenaan. Dia syarat ketat. Tapi hari ini kita telah menghebohkan seluruh dunia kehebatan kita bahawa kita memberi perlindungan kepada rakyat dunia. Bukan ni, kalau rakyat Malaysia patutnya ada kaunter pendaftaran untuk tolong rakyat Malaysia. Tak ada, kita harap kebajikan dan sebagainya. Macam DAP buat kaunter warga negara di Penang dan juga di Johor. Kalau boleh buat kaunter untuk rakyat Malaysia yang kena banjir. Ramai yang kena banjir. Saya dah minta kerajaan pertimbangkan bakul makanan kepada semua ahli parlimen. Masa COVID dulu, Tan Sri Muhyiddin bagi kepada semua ahli parlimen, termasuk pembangkang yang pernah duduk dalam penggai lepas. Tapi sekarang ni kami hanya menengok saja. Tapi saya percaya kerajaan ini juga berperi kemanusiaan, terutama bila memindahkan warga negara. Jadi saya minta supaya kedaulatan undang ini diperketatkan dengan fasih berbahasa 1 to 10, berapa bagus bahasa Melayu awak? 7, 6.5 What? 6,5 tadi ada yang 7 dan sekarang ada 5 nih guys ya. Waduh. 5? How often awak gunakan bahasa Melayu?
Sebenarnya saya jarang guna bahasa Melayu. Okey lah. Kadang tu dekat rumah ada mix sikit. Kenapa youth zaman sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu? I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa ibunda. This generation, they are more comfortable in speaking English. Oh, makanya mereka mah bahasa Inggrisnya jago-jago ya orang Malaysia daripada orang Indonesia. Orang Indonesia bahasa Indonesia jago ya, emang bahasa Indonesia jago ya. Tapi bahasa Inggrisnya nggak sebagus bahasa orang Malaysia maksudnya ya. Orang Malaysia kebanyakan bahasa Inggrisnya jago-jago karena keseharian mereka ya itu bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Tapi kelemahannya ya mereka bahasa Melayunya kurang gitu ya karena sering menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Di Indonesia bahasa juga banyak ya. Ada bahasa Sunda, Jawa gitu kan. Ada bahasa Madura, terus ada bahasa Bali, bahasa ini banyak banget ya Indonesia ya. Nah, Sebab mana-mana kita pergi, kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi, diorang pun tak praktis Melayu as much. Is it important for belia kita untuk menggunakan bahasa Melayu? Bagi saya, penting lah. Kalau tak, nanti macam kita westernized. Untuk saya important lah. Pasal it's kita punya Kerja di mana sebagai apa? Structure engineer di Marine Classification Society. Apa itu kerjaannya? Survei kapal supaya safe, reliable, dan covered by insurance. Tipenya kapal apa? Macam-macam, ada tanker, OSV, bulker, ada passenger, ada military. Maksudnya di Indonesia berarti nggak begitu besar. Indonesia besar, tapi orang pemainnya kecil. Kenapa akhirnya milih pindah kerja ke Singapura? Karena reputasi company-nya lebih bagus, type of project-nya lebih banyak, gajinya lebih oke. Bocor ya pasti itulah yang sebenarnya yang paling utama adalah gajinya lebih oke gitu ya. Rata-rata orang kalau kerja di Singapura di luar negeri ya karena mengejar gaji gitu. Karena di Indonesia itu gaji itu sangat-sangat minim banget ya. Nggak terlalu besar gitu. Nggak sebesar kayak di Singapura, Malaysia, ataupun di ya negara-negara lain ya. Termasuk Jepang, Korea yang sekarang apa tahu Jerman juga itu gede juga guys. Tapi ya biaya kehidupannya juga gede gitu ya. aja nih, Yoga juga dapat offer ke Abu Dhabi dan Dubai di saat yang sama. Kenapa akhirnya milih Singapura? Dekat dari Indonesia, in case ada apa-apa masih bisa pulang pergi, nggak culture shock. Secara climate juga nggak begitu jauh. Tips, sertifikasi, atau skill apa sih yang menurut lu membantu lu dapat offer dari negara-negara ini? Nguasain apa yang lu pelajarin, lu harus kuasain juga. Tinggal di Singapura tapi tetap makan sayur Indonesia. Loh kok gitu? Ini made in Indonesia. Tempat lain ini juga dari Indo. Baik juga barang-barang yang berasal dari Indonesia. Walau masih di negara tetangga, tapi bangga juga sih lihat hasil Indo ada di luar negeri. Kira-kira ada apa lagi ya? Kerja di mana sebagai apa? Saya spesialis ortodontis di Green Life Dental sama Undental Singapura. Gimana caranya jadi dokter gigi di Singapura? Saya dulu kebetulan dari SMP di sini, terus habis itu lanjut S1, terus S2. Berapa tahun tuh S1 dan S2 untuk jadi dentis? 1 4 tahun, habis itu kerja koas 3 tahun, habis itu S2-nya 3 tahun lagi. Oh, jadi koasnya cuma 3 tahun aja? Mestinya 5 tahun, tapi jadi ngutang, habis S2 bayar lagi sama pemerintah. Koas di sini dibayarnya full atau kayak dibayar gaji intern gitu? Kira-kira kayak gaji intern lah. Nah, dokter kan sekarang spesialis di ortodontis, biasa pasang kawat dong. Kira-kira di sini pasang kawat apa sih range-nya? Kalau kawat metal mungkin 4 sampai 5, kadang-kadang 6. Berarti biaya konsultasi tapi beda lagi kan? Biasanya sih beda. Spill dong gaji fresh grad jadi dentis di Singapura. Kira-kira 4-5 ribu kali. Tapi ya kayak I graduate 20 years ago, mungkin udah nggak relevan. Dokter sekarang praktek di mana? Dan kalau ada teman-teman di sini yang mau visit, bisa gimana caranya? Saya di Green Life Dental, di Clementi sama Tiong Baru Branch. Terus satu hari di Undental Orchard. Kalau mau bisa langsung bilang sama dokter Ivan aja. Thank you. Nah, itu dia guys, beberapa infonya ya terkait orang Malaysia ternyata lebih lebih mendominasikan, mengutamakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Sedangkan orang Indonesia ya, walaupun sudah berapa tahun di Singapura gitu ya atau di luar negeri, tapi bahasa Indonesia tetap masih fasih gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.